Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kepada terima kasih kepada Mbak Dewi Sandra karena sudah menyempatkan waktunya bersama kami dari Kajian Muslimah Azkiyah. Memang kali ini istimewa ya karena judulnya memang apa ya, kalau saya mendengar kata hijrah tuh tiba-tiba teringatnya tuh memang dan istiqomah dalam hijrah tuh benar-benar ke Mbak Dewi banget gitu. Aduh, Masya Allah. Menjadi inspirasi kita ya Allah. Amin, ya rabbal alamin gitu. Semoga bisa mengikuti. Jadi judulnya memang istiqomah dalam hijrah dan kebetulan hari ini saya akan dibantu oleh teman saya Mbak Febri. Dia mungkin bisa dipanggil dia atau Raras, agak susah ya. Ya udah yang mana aja yang enak. Ya itu Mbak Dewi, silakan. Mungkin karena memang kita ini sistemnya memang emang ngobrol-ngobrol gini aja Mbak ya, lebih enak ya. Iya, kayaknya kita ikutin yang punya acara aja. Oh iya ya. Aduh, siap. Masya Allah. Masya Allah. Sebentar. Oke. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Sebentar Mbak. Aduh, maaf. Ini ada sesuatu yang bentar ya Mbak. Saya sendiri. No worries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua teman-teman yang ada di sini. Semoga sehat. Semuanya dalam lindungan Allah. Wow, ada yang ketawa. Bahagia sekali. Ya, semoga kita semua hari ini tentunya kita banyak bersyukur. Ini adalah hari Jumat, hari yang penuh akan keberkahan. Semoga kita tidak mensia-siakan waktu kita, kesempatan kita untuk tentunya membaca surat Al-Kahf. Untuk yang belum membacanya, kita masih punya waktu untuk bersedekah, kita masih punya waktu untuk berdoa, untuk sholat tentunya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan baik dan Allah juga mau menerima amalan kita karena niat kita lillahi ta'ala. Amin. Baik, ya kita mulai saja ya, terutama Yes. awal-awalnya kan mungkin memang gimana ya, kita menyikapi keadaan kita saat ini ya Mbak ya. Kan saat ini tuh kita memang lagi disuruh di rumah aja gitu ya. Ya, kita sama-sama menjaga diri kita dan keluarga juga ya. Nah, kalau boleh nanya nih sebelum kita memulai, kesibukan Mbak Dewi saat ini tuh gimana nih Mbak? Oke. Ramah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih atas undangannya, kesempatannya hari ini. Dan mohon maaf apabila tadi masuknya telat karena Dewi habis belajar. Jadi tugas saya bukan ngapa-ngapain ya selama pandemi ini, justru saya lagi belajar. I am a student, I will always be a student. Belajar untuk pertama memperbaiki diri. Karena jujur deh, untuk namanya belajar agama nggak pernah selesai. Kita habis belajar satu, ini berjuang banget untuk memperbaiki bagian ini, udah bisa, terus belajar lagi, kok ini juga kacau ya, aduh harus diperbaiki lagi. Jadi Dewi tadi habis ini ikut kelas tahsin Al-Quran. Ya, semakin banyak dipelajari, semakin banyak ketahuan belum bisa wow, ya Mbak Dewi. Semakin bodoh. Iya rasanya. Aduh. Memang banyak dari kita juga yang memanfaatkan ya, maksudnya selama pandemi ini kan banyak kelas-kelas online, kita tidak terlalu banyak harus berpindah dari satu tempat gitu ya Mbak Dewi ya gitu ya. Jadi gini, saya selalu punya prinsip. Dan saya ingin mengajak teman-teman juga untuk yuk kita kayaknya harus mulai merubah pola kita. Kita hijrah ini untuk apa sih sebenarnya? Buat apa sih kita hijrah? Buat apa sih kita susah-susah pakai jilbab? Buat apa sih kita susah-susah baca Al-Quran? Kita sholat, kita bangun tahajud, kita puasa, kita ngeluarin duit. Ini semua untuk apa sih? Ketika kita punya jawaban konkret, you need to remind yourself, ingetin terus diri kita, oke, ini aku nih mati-matian nih untuk saat ini di dunia ini untuk
lillahi ta'ala, aku pengen masuk surga. Aku pengen Allah sayang sama aku. Aku pengen menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tidak ada manusia yang sempurna tentunya, tapi kita mau menjadi manusia yang terbaik. Supaya apa? Supaya ya kita juga pasti bukan orang yang mau nantangin Allah. Ya udah deh Allah siksa aja aku deh. Udah deh nggak apa-apa masuk neraka. Nggak mungkin. Kalau ada itu lebih harus dibenerin lagi mindsetnya. Masuk neraka itu adalah hal yang paling serem. Ya, I don't even want to think about it. Itu adalah hal yang paling menakutkan. So ketika kita udah jelas nih, tujuan kita pengen masuk surga, kita pengen jadi hamba Allah yang terbaik, terus kita ngapain? Apakah kita benar-benar menjalankan hal tersebut, apa cuman lip service aja? Udah ngoceh, iya aku pengen kok masuk surga. Terus sudah krik-krik gitu. Enggak. Iya. Iya kan? Aku pengen punya 1 juta di tabungan aku. Terus teman-teman ngapain? Tunggu aja, tunggu uang jatuh dari langit. Enggak kan? Pasti harus bekerja, pasti harus berikhtiar. Sama, ini konsep yang sama. Jadi, kita semua punya PR besar untuk menjalankan apa yang kita katakan. Sama nggak? Ini inline nggak? Nge-sync nggak? Nyambung nggak? Kalau nggak nyambung, berarti ada yang salah. Dan yang nggak salahnya itu adalah kita nggak jujur dengan apa yang kita mau. Nah, ketika akhirnya kita oke, ini kayaknya udah mulai nyambung nih. Oke, aku ngomongnya gini. Baik, berarti aku harus berubah. Aku harus melakukan A, aku harus melakukan B, aku harus melakukan C. Dan itu kan step-stepnya semuanya jelas sebenarnya. Semuanya jelas apabila kita mau berubah, kita mau menjadi orang yang jujur dengan ucapan kita, you will see the difference. Pasti ada perbedaannya. Diri kamu yang dulu dan diri kamu yang sekarang harus beda. Nggak bisa orang hijrah, terus dia masih sama aja gitu. Nggak bisa. Harus berubah. Ya. Oke. Merinding saya. Artinya Mbak Dewi, kalau pengen berubah itu kan kita harus tahu cara yang benar menuju perubahan gitu ya, Yes. Mbak Dewi ya. Yes. Dan cara untuk yang paling efektif ya, cara paling efektif untuk berubah adalah belajar. Ya. Belajar yang paling benar adalah dengan guru. Berarti nggak bisa nih kita belajar sendiri. Kenapa? Karena kemungkinan besar kita belajar sendiri salah. Karena menurut kita bener nih pakai jilbab, udah kemarin kayak begini aja, udah kece kok. Ternyata semakin kita belajar, oh iya ternyata pakai jilbab itu panjangnya harus seperti ini ya. Oh ternyata pakai jilbab, oh ini yang harus tertutup ya. Oh ternyata nggak boleh ketat kayak yang ini ya. You know, you learn, you always learn. Terus akhirnya kita yang oke, kita belajar, kita coba. Kita gagal, kita belajar lagi, kita coba lagi. Tapi harus ada gurunya. Kenapa harus ada gurunya? Gurunya yang akan kasih tahu, Mbak Dewi nggak kayak gitu. Coba deh, buka ayat ini. Oh iya, kok ayat ini gini ya? Berarti aku salah. Menurut Mbak Dewi gimana? Iya sih, kalau baca ini harusnya aku melakukannya seperti ini ya, Ustazah atau Ustaz. Nah, nanti diarahin lagi. Kok susah Ustaz? Coba lagi. Kok berat Ustazah? Coba lagi. Kok ain susah banget sih, ain. Coba lagi, udah berjuang. Karena tugas kita. Mbak Dewi termute, maaf. Ya, oke. Terputus di tugas kita, bukan di hasil.
hasil itu urusan Allah. Hmm. Tugas kita di berjuang. Oke. Nah, terkait berjuang tadi tuh ya, kita ya seperti setuju bahwa kita harus menemukan nih apa sih yang bisa membuat kita apa ya sebagai titik balik. Kalau kita mundur sebenarnya pasti kan selalu ada titik balik untuk memilih, bukan memilih ya, hijrah gitu, kembali lagi ke jalan Allah, ke jalan yang benar. Ya, yang paling mudah itu seperti apa ya Mbak? Kalau saya kan kita juga selalu selalu bertemu dengan hal-hal baru yang mungkin masih membuat kita bertanya-tanya benar nggak ya gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Dewi sendiri gitu, titik balik hijrah itu seperti apa ya dan bagaimana cara kita menyikapi itu gitu? Titik balik Dewi ketika hijrah adalah yaitu pas ketemu guru. Oke. Disitulah aku yang cuman gini. Ini berarti selama ini aku masih main-main ya ternyata. Ternyata masih diberikan banyak fur ketika belum ketemu guru. Betul. Tapi ketika ketemu guru, that's when buat aku pribadi ya, aku mulai melihat perubahan yang serius. Contoh aja, contoh yang paling sederhana ketika aku bertemu dengan sebuah kajian dengan guru yang serius ya, yang benar-benar kita belajar ya, ini tempat belajar, adalah ketika saya mulai nyatet. Kalau dulu kan kita cuman ya udah, terus lupa gitu. Tadi gue habis duduk di kajian ya, gue belajar apa sih tadi? Ya udahlah, nanti besok datang lagi ke kajian yang berikutnya. Udah kita duduk-duduk lagi, kumpul-kumpul lagi, nongkrong-nongkrong lagi. Tapi essence, what's the essence ilmu yang kita pelajari atau ilmu yang kita perjuangkan? Karena teman-teman, ini yang aku dapat ya setelah aku duduk dengan guru. Tahu nggak? Kalau kita duduk di sebuah kajian dan kita dapat ilmu, Allah berarti memberikan itu hadiah buat kita, ya kan? Ketika Allah sayang dengan hambanya, Allah akan membuat dia paham dengan agamanya. Jadi ketika Allah memberikan ilmu, itu hadiah buat kita. Itu tanda sayang Allah buat kita. Dan ketika kita tidak mengamalkan ilmu itu, guess what teman-teman? Akan dihisap. Allah kasih sesuatu, kita nggak jaga. Dihisap. Iya. Merinding. Jadi bukan hanya yang penting menerima ilmu ya Mbak Dewi ya, tapi kita juga punya kewajiban untuk mengamalkan ilmu yang kita terima itu ya. Ya kalau nggak diamalkan terus diapain? Dikoleksi. Yang pertama dicatat, jangan lupa dicatat. Catat ya, itu menunjukkan Ya kan? keseriusan kita. Dicatat. Setelah dicatat, difahami. Ini apa ya? Catatan aku, kalau nggak paham, makanya pentingnya berguru, bertanya. Kan itu kan poinnya. Kita nggak paham, kita bertanya, guru ngajarin lagi, ngedidik. Oh ternyata begini. Dan itu konsep Allah. Ini adalah pola Allah. Nabi Muhammad pun Sallallahu Alaihi Wasallam punya guru. Ada yang tahu gurunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita buat kuis saja, Pak. Oke. Bukan malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Semua ayat-ayatnya itu turun lewat guru. Gurunya malaikat terbaik yang Allah ciptakan. Untuk manusia yang terbaik. Bayangkan mereka belajar, duduk. Mereka duduk hadap-hadapan. Ketika bulan Ramadan, Masya Allah itu murojaah.
antara guru dan murid. Ya Allah, Masya Allah. Betul. Terus siapa kita? Anak kemarin baru hijrah, nggak mau cari guru, nggak mau murojaah, nggak mau belajar, terus merasa kita udah aman. Merasa kita udah dapat privilege untuk masuk surga cuman gara-gara kita pakai jilbab. Kayaknya ada yang salah deh. Ini pada terpesona semua saya juga. Ya benar. Aduh, shocking truth ya Mbak ya. Truth hurts, Yeah, but it's better to hear the truth than it being too late. Setuju Mbak. Oke, aduh. Baik, mungkin ini ada satu pertanyaan menarik terkait yang tadi. Tipsnya ini bagaimana selain mencari guru tadi ya? Apakah ada yang perlu dibaca dulu gitu? Apakah perlu baca Quran dan terjemahnya atau belajar akidah gitu? Atau belajar baca Quran juga, tahsin juga gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam ya. Semua orang punya prosesnya masing-masing. They know apa kekurangannya, apa yang kelebihannya, apa yang terbaik untuk masing-masing. Tapi kalau aku pribadi, I remember aku pernah minta sama Allah, aku nggak, banyak hal yang aku nggak ngerti akan agama ini. Dan mungkin dari teman-teman semua yang ada di sini ada yang menganggap beberapa hal susah. Ini agama susah banget ya. Kok berat ya? Kok aku nggak paham? Jadi number one actually minta pertolongan Allah. And if you're honest, dan kalau kita jujur, Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Dengan caranya yang nggak pernah kita bayangkan. Dan bisa jadi termasuk kita akan dipertemukan dengan guru. Makanya teman-teman kalau pengen cari guru, doa. Minta, ya Allah, tolong kirim aku guru. Pernah nggak sih kita minta guru? Have you ever prayed? Pernah nggak sih berdoa untuk seorang guru yang bisa ngajarin kita agama? Kayaknya masih apa itu, Mbak. Aduh, balik lagi harusnya memang tidak pernah berpuas diri ya, Mbak Dewi ya. Aduh. Nggak bisa. Tapi ini menarik Mbak Dewi Sandra, soalnya saya juga tadinya mau mengajukan pertanyaan bagaimana kita tahu bahwa guru yang kita temui itu sudah guru yang tepat atau belum gitu. Kapan kira-kira apa ya tanda-tanda yang mesti kita pegang bahwa guru yang saat ini sedang kita datangi dan kita tuntut ilmunya adalah benar-benar guru yang berilmu di bidangnya. Nah, itu bagaimana ya Mbak Dewi ya? Pengalaman Mbak Dewi Sandra. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam bisawab ya. Ada banyak sekali guru-guru yang Masya Allah. Banyak sekali. Tapi ciri-ciri yang harus kita pegang sebagai muslim atau muslimah tentunya yang ada di sini adalah agama kita itu clear, jelas. Hitam-hitam, putih-putih. Artinya, agama itu cahaya, ya kan? Dan cahaya ini sumbernya cuma ada 2. Dan kita semua mempelajari ini. Sumbernya cuma Al-Quran, firman-firman Allah, clear, atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini 2. 2 things so clear. Selama guru megang 2 poin ini,
Al-Quran dan memegang sunnah, dan beliau itu jelas belajar juga, belajar agama. Dulu belajarnya di mana? Ada yang belajar di ada yang belajar di Madinah, ada yang belajar di Mekah, ada yang kuliah di Kairo, ada yang macam-macam. Kita harus tahu ini guru belajar di mana, jelas, dan ketika beliau bicara, beliau juga bicara jelas, bukan menurut aku. Kalau kayak Dewi nih sekarang kan, ini menurut aku nih, ini menurut aku nih, ini menurut aku. Jelas, I'm not a teacher, saya bukan guru, saya cuman murid yang nggak punya ilmu sebenarnya. Tapi I'm sharing with you apa yang aku pelajari selama belajar dengan guru adalah, lihatlah dari mana engkau ambil agamamu. Karena penting. Nah, guru ini adalah sosok yang penting banget. Kalau gurunya udah salah, nggak punya background, nggak punya pengalaman pendidikan, dulunya memang belum pernah belajar, tapi udah bicara, coba cari yang lebih lagi. Atau misalnya, ternyata dia punya gelar, atau dia punya pengalaman, tapi kok bicaranya nggak dalil ya? Coba cari lagi deh. Ya, alhamdulillah. Ya, aduh. Jadi bingung mau ngomong apa. Atau Jadi gini. pusing ya. Maaf ya. Nggak apa-apa. Ini aduh jadi merinding-merinding gitu. Seneng gitu. Diingatkan terus kan, karena kan kita memang sesama bersaudara juga harus saling mengingatkan juga ya Mbak Dewi ya. Harus. Ya. Tugas kita. Baik, ini mungkin saya mau nanya, tapi pasti semua orang pernah lah mengalami ya. Pernah merasa down gitu nggak Mbak? Atau merasa kayak ya lagi futur gitu, lagi males gitu, kayak udah hopeless gitu atau apa gitu. Mengembalikannya lagi untuk kembali bersemangat lagi itu apa ya, gimana ya tipsnya gitu ya Mbak Dewi ya? Human nature. Human nature untuk jatuh dan bangun, terus tiba-tiba ada yang males, aduh males banget, terus futur, lagi capek. Believe me, aku pun mengalami hal itu nggak sekali dua kali, sering banget. Karena ya itu manusia, kita selemah itu. Untuk kita menjaga konsistensi itu adalah hal yang paling berat banget. Tanpa pertolongan Allah mustahil. Jadi apa sih yang harus kita lakukan ketika lagi futur? Dewi pernah bertanya sama guru, why, what's happening with me? Kenapa? Ya Mbak lagi capek aja. Dan manusia capek itu wajar. Tapi Mbak, kalau lagi futur, satu yang nggak boleh lepas. Amalan-amalan wajib. Ibadah-ibadah wajib. Jangan dilepas. Kan kadang-kadang kita sholat, oke, kan biasanya kita ada sholat qobliyah, ada badiyah, ada sholat duha, ada oke. You miss that, saat lagi futur, kayak yang, but do not miss subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini harga mati. You lose this, itu berat banget. Kita jaga ini, setidaknya di sholat kita minta, ya Allah, tolong nih aku lagi futur. Jujur aja sama Allah, Allah juga tahu kok. Allah tahu banget nih kita lagi futur. Tapi kita minta pertolongan, Allah, lagi futur nih, kenapa ya? And I do that a lot. Ya Allah, tolong bikin aku khusyuk lagi nih, gimana caranya ya? Ya Allah, apa sih aku buat dosa apa ya? And then you introspect. Karena definitely you're doing something wrong.
Futur itu kan karena kita pasti melakukan miss-miss yang kita nggak paham kita ngelakuin. Contohnya, ya Allah hari ini kan aku lupa ya zikir pagi, ya ampun gitu. Kayaknya it's no big deal karena it's not wajib kan sebenarnya. Tapi that zikir membawa keberkahan, membawa kebaikan. Kebaikan itu akan membawa lagi kebaikan lagi. Dan kebaikan akan terus membawa kebaikan. And then you take one kebaikan, ngerti nggak? Jadi kebaikannya akan berkurang. Makanya kita jadi futur, karena kita miss di, mau itu zikir pagi petang, mau itu kita, aku nggak sedekah ya hari ini ya. Aku ngapain lagi ya? Astagfirullahaladzim, aku lupa duha. Gara-gara sibuk ngurusin makanan di dapur, apa segala macam. That one thing, itulah hal-hal yang kita tarik satu. Nah, itu yang bikin kita futur. Nah, gimana caranya supaya nggak futur lagi? Ya udah, konsisten dengan yang wajib, terus kita mulai tambahin lagi. Yuk, zikirnya tambah lagi. Yuk, istighfar. Yuk, minta pertolongan sama Allah. Nomor 1, itu selalu minta pertolongan sama Allah. Yuk, belajar lagi. Apa ya, aku belum punya ilmu apa ya? Kok aku bisa miss ya? Apa yang aku salah ya? Dan insya Allah dari situ kita semangat lagi. Iya ya, ternyata aku harus gini ya. Oke, semangat, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Masya Allah, bener. Ya, memang kita harus selalu introspeksi diri ya Mbak Dewi ya, padahal emang kita manusia pasti ya. Saat jatuh bangun. Manusia itu bener-bener deh. Semakin kita tahu lemahnya manusia, lalainya manusia, pelupanya manusia, semakin kita yang, iya ya, emang kita butuh Allah. Butuh banget, butuh. Kalau enggak udah kita nothing, udah zero. Oke. Ya, mungkin apa ya? Saya juga jadi bingung kan. Mungkin di dalam prosesi ini ya tetap pertama hijrah ya, kemudian tetap istiqomah. Seberapa penting tuh kalau misalkan lingkaran kita nih Mbak Dewi, teman istilahnya kan sebenarnya pada saat kita memutuskan untuk hijrah, kita kan pasti meninggalkan hal-hal yang tidak Allah sukai gitu, atau memang tidak di jalan Allah gitu kan. Nah, kita pada saat kita memutuskan untuk hijrah maupun nanti prosesnya berlanjut dengan tetap istiqomah, tetapi bagaimana dengan pengaruh dari luar gitu Mbak, dari lingkungan atau keluarga gitu Mbak Dewi. Karena kan bisa jadi naik kadang-kadang ya, saya tidak memungkiri juga kadang-kadang bisa naik turunnya itu selain pastinya dari dalam diri kita sendiri gitu ya, dari luar. Nah, menyiasati itu gimana ya Mbak? Ya, godaan eksternal. Terima kasih Godaan Mbak Nisa. eksternal, very nice. Aduh, kayak kata-kata saya cukup complicated, mohon maaf. No. Aku lagi dalam satu bab, kita lagi belajar nih, satu kelas, kita lagi belajar. Dan ternyata satu kunci supaya kita bisa memuliakan ilmu. Dan ketika aku menyampaikan memuliakan ilmu, tentunya adalah memuliakan agama kita. Ternyata salah satu kuncinya adalah memiliki atau mencari sahabat yang soleh maupun soleha. And you're thinking like, emang sepenting itu ya? Sepenting itu ya? Sepenting itu. Teman-teman, kita bayangin kita lagi di Mekah saat ini. And kita punya kesempatan untuk mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad, teman-teman, ada yang tahu, ada yang belum tahu. Ini adalah batu yang jatuh dari surga. Satu-satunya
hal yang nyata, yang dari surga, yang Allah turunkan sebagai simbol dan mungkin sebagai hikmah pelajaran yang mahal banget yang bisa kita ambil. Entah kapan batu itu jatuh, I have no idea. But in one of the classes, dikasih lihat gambarnya. Aku nggak punya gambarnya, tapi itu batu, harusnya batu putih, kinclong, glowing, asik. Kan sekarang kata-katanya glowing. Itu batu glowing. Tapi hari ini batu itu hitam. Hitam. Batu dari surga jatuh ke bumi. Terus terbelah kan, memang pecah-pecah kan. I'm not going to go into the history of the stone itself, tapi kalau sekarang di salah satu sudut di Ka'bah, dan bayangkan berapa jutaan manusia yang mencium batu itu. Sehingga batu yang glowing, yang putih, akhirnya menjadi hitam. Batu dari surga. Dan itu cuma adanya di Mekah. Jadi bukan orang yang di Las Vegas bisa datang terus cium. Orang yang lagi, ini orang-orang yang lagi bertaubat, yang lagi minta ampun, yang mungkin hatinya tuh lagi bersih banget. Mereka datang ke tempat yang paling suci di bumi ini untuk mencium sebuah batu. Itu bukan wajib ya, jadi jangan nanti harus cuman enggak. Tapi bayangkan, batu gara-gara dicium jadi hitam, nular. Dosa, kesalahan, semuanya nular ke sebuah batu. Lalu bagaimana dengan hati kita? Lagi-lagi kita sebutkan, hati manusia itu adalah hati yang paling lemah. Terus kita mau main sama sembarangan orang. Guru saya bilang, jangan jadikan hati sebagai tong sampah. Jangan semuanya diterima. Kita harus pilih. Karena ini hal yang menarik. Aku buka catatan aku ya. Mana ya catatan aku, ada ini semua sahabat, tentang sahabat. Abdullah bin Mas'ud, ini adalah ulama ya. Nilailah seseorang melalui sahabat-sahabat dekatnya. Karena yang bersahabat dengannya itu satu tipe. Jadi kalau kita mau cek nih diri kita sendiri, gue kan nggak bisa nilai diri gue sendiri, bisa. Lihat aja nih sahabat-sahabatnya. Sahabatku siapa aja ya? Oh ternyata sahabat aku Rani, sahabat aku Rina, sahabat aku Cut. Terus mereka orangnya kayak apa ya? Mereka orangnya, alhamdulillah mereka sholat. Alhamdulillah mereka suka banget baca Al-Quran. Alhamdulillah mereka setia-setia sama suaminya. So to check you, check your friends. Beda lagi kalau kita, aku temenan sama A, B, C, D. Tapi kan kerjanya, mereka gibah terus ya. Berarti gue tukang gibah juga dong. Kok mereka kemarin sih nggak puasa ya mereka. Tapi gue puasa kan. You know, if you hang out with those people, most likely, Anda setipe dengan mereka.
Jadi lingkungan itu sangat-sangat penting. Kalau kita mau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, maka kita harus bergaul dengan orang-orang yang lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena mereka lebih baik. Dan kita pengen itu yang nular ke kita. Berarti Mbak Dewi, semisal ya, kalau misalnya teman lama kita ternyata yang kurang baik nih, terus alhamdulillah kita diberikan hidayah untuk hijrah, maka perlahan-lahan kita mulai meninggalkan mereka. Lalu semisal saya yang menjadi yang ditinggalkan gitu ya, kalau nggak punya teman untuk mengajak ke kebaikan karena udah keburu ditinggalin, itu kira-kira gimana ya solusinya gitu Mbak Dewi? Ini based on pengalaman juga ya. Akan selalu ada orang untuk kita ajak. Selalu ada. Kadang-kadang kitanya nggak pede aja. Dan kita nggak yakin dengan agama kita sendiri bahwa ini sesuatu yang bagus banget buat kamu. Kamu ayo, we don't know cara untuk menyampaikannya dengan baik, akhirnya kita nggak pede. Dan agama ini adalah agama yang tidak memerintah kita untuk meninggalkan mereka dan melupakan mereka, tidak. Tapi ketika kita lagi belajar, proses lagi belajar, kita harus fokus dulu. Fokus apa? Menguatkan diri kita dulu. Bukan berarti kita meninggalkan, kita tetap bisa berbuat baik kok. Memang nongkrongnya, frekuensinya berbeda. Dan memang harus diatur frekuensinya. Tapi tetap bisa silaturahmi dong, bisa. Bisa kirim makanan dong, bisa. Bisa ajak kebaikan, aku belum sholat nih, kamu udah sholat belum? Belum, yuk sholat bareng. Jadi, agama ini bukan agama yang kaku. Tapi agama ini adalah agama yang mengajak kita untuk, yuk, kita pikir, prioritize, pilih prioritasnya apa dulu, fokus, dan ketika sudah kuat, yuk, kita ajak teman-teman kita ajak keluarga kita untuk sama-sama belajar. Kenapa? Karena kita pengen sama-sama masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makasih Mbak Dewi. Gimana Ras? Mungkin Emang kalau sesuatu yang menyenangkan itu sangat cepat berlalu ya, waktunya udah jam segini juga. Aduh. Really? Mohon izin nih Mbak Dewi, mungkin kalau boleh ada pertanyaan dari teman-teman, boleh Mbak Dewi? Yes. Ya. Boleh. Ini ada satu nih tadi bertanya. Izin bertanya, kalau ada orang yang di suatu lingkungan tetapi tidak ada teman dekatnya, apakah nilai seseorang itu mungkin tidak ada teman akrab kali ya, tapi teman di dalam lingkungan aja gitu mungkin ya? Apabila ada orang di suatu lingkungan, tetapi orang ini tidak punya teman dekat. Jadi kalau yang tadi kan memang kita menilai berdasarkan teman-teman dekatnya. Nah, mungkin ini mau berteman, tapi dia juga nggak tahu cara menilainya, apakah saya harus berteman dengan dia gitu ya. Mbak Ina tolong diperjelas, saya juga bingung. Apakah gimana ya cara menilai orang itu? Okay. Kadang-kadang ada orang-orang yang introvert dan merasa bahwa daripada aku temenan sama orang-orang yang tidak ideal, daripada hijrah aku ngaco, mendingan aku hijrah sendirian aja. Karena aku kuat dan aku bisa. Teman-teman, ini juga pelajaran mahal dari bab mencari orang-orang yang soleh dan soleha. Nabi Musa ketika berjuang melawan Fir'aun itu ada temennya nggak? ada ya. Siapa?
Nabi Nabi Harun. Harun. Nabi Harun. Nabi Harun. Lalu siapa lagi? Ini surat Al-Kahf. Nabi Musa lagi. Nabi Musa kan? Dan Nabi Ketika Khidir, mau ya. belajar. Yes. Itu datangnya sama siapa? Dengan Nabi Khidir maksudnya Mbak Dewi. Iya, itu kan belajar. Dia belajar. Tapi Nabi Musa, waktu ikannya hilang, Dengan siapa, Ras? Sorry, Kamu masih ke mute. termute. Mohon maaf. Yang membantu Haidir. dia itu ya. Khidir. Haidir. no. Oh, bukan juga. Khidir itu gurunya. Ini ada yang jawab nih dengan pembantunya katanya. Betul, pembantunya namanya siapa? Yusa. Yusa bin Kurang tahu. Emang, aduh, maafkan Mbak Dewi. Saya juga belum tahu. Yusya bin Nun. Yes, that's the one. Wow. Ya, Terima kasih Mbak Fajar. betul. Itu bener Dan, dia harus belajar loh. Iya, Ini membuktikan. aduh. Sekali lagi, ya Allah, udah merinding-merinding. Aku juga baru tahu gitu. Oh, ternyata ada gini. Okay, but this is the point. Nabi Muhammad SAW ketika berjuang hijrah melawan kaum Quraisy sendirian? Bersama sahabat-sahabat beliau. Sahabat-sahabat. Jadi pola dari Nabi Adam sendirian? Iya. Hawa. Pasti ada temennya. Nggak mungkin. Jadi poinnya teman-teman, salah satu faktor dalam proses perjalanan kita ini, selain hablum minallah, kepada Allah, kita berserah dan kita berjuang untuk mendekatkan diri kepadanya, kita juga polanya harus ada teman. Ini kalau nabi-nabi aja, ini nabi-nabi ya, nabi-nabi aja mereka minta, ya Allah, aku nggak bisa sendirian, aku harus ada temennya. Masa kita sendirian? Nggak bisa. Karena teman itu adalah salah satu faktor penting dalam perjalanan ini. Oke, mungkin dia bukan ini, tapi ada pasangan kan? Yaitu orang yang terdekat. Tapi poinnya, there's no way bisa hijrah sendirian. Butuh teman. Kalau belum punya teman, cari teman. Dan harus cari teman yang soleh, yang benar-benar, ini dia nih, ini bagus nih dia nih. Kita bisa belajar sesuatu dari dia. Karena berinteraksi dengan manusia, khususnya di agama ini nih, keren banget nih. Aku sharing lagi nih catatan aku keluar hari ini. Ada 3 motif dalam bersahabat, teman-teman. Yang pertama, keutamaan. Yang kedua, manfaat. Dan yang ketiga, kelezatan atau kenikmatan. Dan ternyata yang pertama, keutamaan. Itu adalah motif yang paling benar. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Selesai. Nggak ngerti. Ini gimana sih? Ini mungkin pertanyaan pamungkas dari Mbak Dewi itu kali ya, Ras, ya, yang kalau misalnya jawab Iya. dapat hadiah nih kayaknya nih. Pertama, agar kita tidak beralih dari jalan Allah gitu. Kalau manfaat, nggak beralih dari jalan Allah. Tidak juga. Ya, bermanfaat. Kalau untuk manfaat kan bisa sekedar memanfaatkan gitu aja kali ya Mbak Dewi maksudnya ya. sama-sama saling memperbaiki. Kan kita juga pasti punya salah.
ya insya Allah sih pas kita futur dia lagi nggak futur gitu kan. Jangan futur dua-duanya juga. Oke. Jadi gini, poin dari kelezatan tuh apa sih? Oh, kelezatan itu aku seneng loh, aku seneng berteman dengan dia. Tapi yang namanya seneng, suatu saat akan bosan nggak? Atau yang namanya seneng, suatu saat akan kesel nggak? Dan di saat Ya. itu terjadi, bukankah kebanyakan orang bermusuhan akhirnya? Ya. Ya kan? Betul. Berarti kalau kita berteman hanya sekedar karena aku senang atau karena ya aku menikmati, aku lezat kok main sama dia, enak kok. Tapi ketika hal-hal mulai sulit, Dane, maka ini tidak akan awet. Sedangkan kalau untuk manfaat, oke, apa, take and give-nya ada, ya kan? Sama-sama manfaat nih, yaudah deh, lu manfaatin gue juga manfaatin lu deh. Tapi nanti kalau udah nggak ada manfaatnya, dilepehin nggak? Ya. Ya. Selesai. Udah, aku udah nggak butuh manfaat. Udah, aku udah dapet semua yang aku butuhkan dari kamu. Terima kasih. Dadah. Tapi keutamaan. Ketika kita berteman dengan seseorang karena keutamaan, ini keutamaan tuh apa sih? Keutamaan adalah dia tahu bahwa goals-nya itu adalah Allah. Goals-nya itu adalah surga. Para sahabat itu dekat dengan Nabi karena keutamaan. Apakah Nabi menjanjikan uang, harta? Apakah Nabi menjanjikan kenikmatan-kenikmatan? Apakah Nabi menjanjikan manfaat-manfaat? Lu ikut gue nanti di dunia dapat manfaat ini deh, beneran deh. No. Yang Nabi janjikan adalah kalau kalian berhasil di jalan ini, kalian akan dapat keutamaan dari Allah, yaitu masuk surga. Makanya mereka disiksa, Bilal disiksa. Siapa lagi? Mereka semua diboykot. Mereka dicaci maki. Mereka tetap mau berjuang karena apa? Keutamaan. Nah, kalau kita punya teman yang seperti itu, sama-sama di atas keutamaan, enggak, ini kita harus berjuang nih di atas jalan Allah. Insya Allah itu akan menjadi sahabat kita tidak hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Inilah orang-orang yang nanti menjadi syafaat. Inilah orang-orang yang nanti akan sholatin kita kalau kita meninggal duluan. Jadi sangat-sangat pilih teman. Dari sekarang. Aduh, PR lagi ya. Walam bisom. Selamat Ya Allah, berjuang. selamat berjuang. Perjuangannya tanpa akhir. Udah habis jedar ditanda ini mah. Aku cuman gini, iya juga ya. Sekarang kita lihat deh. Hari ini banyak banget yang meninggal muda, ya nggak? Ya. Berapa dari teman-teman kita yang nangisnya hari H, terus abis itu ya seminggu, 2 minggu, udah lupa tuh namanya. Ya. Sahabat sejati itu akan doain. Dia akan cek anaknya. Dia akan cek keluarganya. Itu sahabat. Nah, sekarang kita bertanya lagi, kita pengen punya sahabat kayak apa sih? Jangan-jangan sahabat yang kita pilih hari ini adalah sahabat nanti kita masuk lagi dihisap nih. Oh, ini tunjuk-tunjukkan. Oh, ini sikat-sikatan nanti sama sahabatnya. Hari
Ini tanggal berapa nih? Tanggal berapa sih hari ini? 6 Agustus. Tanggal 6 Agustus jam 4 sore nanti. Apakah Anda dan Anda lagi ngomongin si C? Catatannya ada. Enggak yang ngomongin dia, Allah, dia bukan saya. Lu jangan macem-macem ya, waktu itu kan lu mau ngomongnya gini. Kan lu yang bilang dia gini. Transfer pahala udah ke orang lain, dia berantem. Aduh, nggak kebayang deh nanti hari perhisaban tuh kayak apa. Ya Allah. Iya. Jadi bantu diri Anda dengan memilih teman yang baik. Oke. Mbak Raras, ini waktunya masih ada gimana? ya? Karena ada satu pertanyaan lagi nih dari Ya, boleh satu. Ya, Nggak terima apa-apa ya, kasih Mbak Mbak Dewi Febri ya. sudah mengingatkan kembali. Ini Ya, ada pertanyaan Mbak silakan. Dewi dari Mbak Windy. Jadi pertanyaannya, yang jadi penghalang untuk belajar itu adalah bila belajar agama, kita kadang takut judgement orang lain. Mungkin takut dibilang, kalau zaman saya dulu ya, sok alim lah, sok ustazah lah, gitu. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Seperti itu, Mbak Dewi. Cara mengatasinya adalah mereka ini yang mengatakan so alim lah, so inilah, so apalah. Terus kalau kita yang masuk surga, nanti mereka ngomong apa gitu. Iya. But this is the key, okay? This is crucial, teman-teman yang ada di sini. Ngapain sih kita mikirin pemikiran orang lain? Ngapain? Mimpi kamu masuk surga. Mimpi aku masuk surga. Allah bilang cara untuk masuk surga adalah dengan belajar, adalah dengan sholat, adalah dengan semua hal-hal yang menurut orang so alim. Kata Allah, bukan so alim. Lu butuh ini nih buat masuk surga. Nah sekarang kita mau dengerin Allah atau kita mau dengerin manusia? Kalau dia yang punya surga ya boleh kita berkontemplasi gitu. Cuman masalahnya yang punya surga itu kan Allah ya. Betul. So for me, this is my simple answer. Terserah lu mau ngomong apa, terserah. Lu mau ngomong gue ustazah malah gue amin-amin, ya Allah berarti gue pinter dong. Lu mau ngomongin gue alim, Allah, ya Allah itu yang gue cari. Gue mau jadi orang alim. Gue mau banget. Susah jadi orang alim. Iya. Harus berani untuk cuek ya, Mbak Dewi ya. Kita fokus pada tujuan kita ya. Focus on your goal. Mimpinya apa? Masuk surga, berjuang, tutup kuping, fokus. Kita ngikutin manusia, mau ngikutin manusia yang mana? Yang nanti dia bilang nanti so alim. Ya udah ikutin yang ini, so asik. Ya udah ikutin yang ini. Ya, lu sok gaul. Ya, sok gaul. Seru saja nggak ada habisnya ikutin manusia. Ya. Baiklah. Ya, sepertinya sebenarnya saya tidak ingin berakhir nih Mbak Dewi, gimana ya? Tapi udah jauh segini juga. Masya Allah. Aduh, ya memang semoga untuk kesempatan kali ini memang terus, dan saya sekali lagi mengucapkan jazakallahu khairan kepada Mbak Dewi dan kepada teman-teman juga agar kajian hari ini tuh bisa selalu menjadi pengingat ya Mbak Dewi ya, karena ya kita kembali ke tujuan kita, cita-cita kita kan memang masuk surga insya Allah kita semua. Itu mungkin kalau dari saya. Mungkin ada lagi kata-kata penutup Mbak Dewi. Kalau iya soalnya ada ya. Mohon maaf Gimana seperti yang gimana? Yang pertanyaan mungkin
Tadi kira-kira ada beberapa pertanyaan ya Mbak Dewi ya. Nah, kebetulan kan kami dari panitia ini sebenarnya menyiapkan hadiah. Yes. Hadiahnya apa namanya buat teman-teman ada dua ya. Berapa? Kok aku jadi lupa mendadak. Ada 2 ya, tolong panitia. Jadi ceritanya nih Mbak Dewi, mungkin lupa. apakah Mbak Dewi berkenan untuk memberikan pertanyaan pamungkas gitu kepada para jamaah. Nah, nanti bagi siapa yang bisa menjawab di kolom chat, nah itu insya Allah ada tanda mata yang panitia sediakan gitu. Tadi kan kalau nggak Oke. salah ada yang Yusya tadi ya. Jadi mungkin kalau masih ada 2 boleh silakan Mbak Dewi. 2 lagi. Ya, Jadi pertanyaan dari kasih Mbak Dewi pertanyaan. susah-susah nih. Kita aja nggak bisa jawab, Ras. Ya, siap-siap teman-teman menjawab. Jangan lupa ke kolom ke everyone ya, everyone. Everyone. Bisa ketahuan. Jangan ke Mbak Dewinya juga. Oke, pertanyaannya adalah apa ayat yang menjadi dalil kita untuk harus belajar? Azik! Ayo, aduh ya Allah. Al-Iqra 1 sampai 5. Ada yang menjawab demikian. Yes. Masya Allah. Mbak Azazi, terima kasih yang paling pertama menjawab. Al-Iqra 1 sampai 5. Al-Iqra. Itu perintah Allah berikan untuk baca. Nabi Muhammad disuruh baca. Kita masa nggak mau baca? Itu adalah dalil yang harus kita pegang ya. Oh, maksudnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berarti ya. Al-Alaq ya maksudnya ya Mbak Al-Alaq. Dewi ya? Iya. Iya. Perintahnya Iqra begitu ya? Yes. Siap. Itu satu ya. Satu lagi ya. Berarti Mbak Tin Trisnawati ya? Iya, yang jelas ya jawabannya ya. Iya. Apa ya? Rani, Cia. Biasanya ada Rani nih. Bingung. Oh, iya. Mbak Tin. Kenapa Allah benar-benar menguji kita? Agar apa? Ayat lagi. Oh, jawabannya ayat ya, Mbak? Baik. Iya. Ayat lagi, teman-teman. Berarti ini jawabannya nama suratnya atau bagaimana ya, Mbak Dewi? Nama suratnya. Susah banget. Nama surat. Kalau bisa jawab sih mendingan kita baca Al-Quran aja. No, bukan Al-Mu. Bukan. Oke, bukan. Ada yang menjawab Al-Baqarah 286. I mean banyak ya, tapi I'm looking specifically. Ayat Ayo ya. teman-teman. Sungguh kami benar-benar akan menguji kamu. Nope. Meskipun aku nggak tahu Al-Baqarah 155 itu apaan ya. Sungguh kami benar-benar akan menguji kamu. Sehingga apa? Ini dia, Mbak Dian. Muhammad 31. Muhammad 31. Oh iya. Wow, baiklah. Yang mana itu coba saya googling. Sebetulnya aku juga googling sih. Ya Allah. Jadi, kenapa sih kita diuji? Ya Allah, nggak ngerti. Ini kata Allah, firman dari Allah, dari Rob kita langsung. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami tahu
orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu. Dan kami akan uji perihal kamu. Iya, iya. Baik. Kita benar-benar hijrah nggak sih? Kita benar-benar berjihad nggak sih? Kita benar-benar istiqomah nggak sih? Ya Allah mau lihat sabar nggak? Sabar nggak? Ya kalau sabar, insya Allah kamu lulus dengan ujian ini. Ya kalau belum, ya ujian aja terus. Aduh, Masya Allah. Sabar menjadi kunci ya. Sabar menjadi kunci. Sabar dan bersyukur. Banyak bersyukur itu, ayo. Tentang sabar dan bersyukur. Tentang bersyukur deh. Aduh. Surat Ibrahim ayat 7. Iya. Masya Allah sekali hari ini, ya Allah. Jumatnya Tergaplok-gaplok kan? I lost words. Oke. Baiklah, kalau begitu mohon maaf nih Mbak Dewi, sepertinya waktu juga yang memisahkan kita. Rasanya nggak puas nih. Padahal Mbak Dewinya mungkin juga capek habis belajar, terus ketemu kita ngobrol-ngobrol. Insyaallah, senang banget, senang. Aduh, semoga untuk teman-teman, ya. aku ini ya, mohon maaf lahir batin atas mungkin ada ucap-ucapan atau kata-kata yang kurang tepat hari ini, dan semua kesalahan lillahi itu me, it's all me, salahnya aku. Dan kalau misalnya ada yang benar, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izinnya, atas taufiknya, atas pertolongannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi, dan tentunya semoga kita semua bisa istiqomah dan berjuang di atas jalan Allah, sehingga kita bisa tutup nafas, tutup kehidupan kita dengan husnul khotimah, dan kita bisa kembali kepada Rob kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Mohon maaf sekali lagi. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Sekali Terima kasih lagi banyak Mbak Dewi Sandra atas sharingnya yang sudah membuat tergaplok-gaplok. Aku termehek-mehek sih tadi mau. Gimana kalian dapat guru? Ini kalau dapat guru-guru udah gini. Pertanyaannya nggak ada yang bisa dijawab. Aduh, nggak tahu. Jadi malu. Harus beneran deh, teman-teman belajar cari guru. Nikmat, masya Allah. Iya, aduh. Ya, terima kasih. Itu mungkin salah satu pesan juga ya, mencari guru, jangan dilupakan dan tetap fokus pada tujuan kita semua. Baik, itu catatan saya juga sudah banyak nih, alhamdulillah. Bersabar bersabar dalam proses. Jangan lupa mencatat ilmu. Kita memang harus mengikat ilmu dengan mencatatnya. Amin. Baik, kalau begitu sekali lagi kami dari panitia juga mohon maaf Mbak Dewi kalau misalkan ada salah-salah kata. Senang banget, masya Allah. Yang jelas ini menyenangkan sekali. Aduh, senang sekali saya bisa berada sebelahan ya sama Mbak Dewi nih, ya Allah. Panitia tolong difoto. Saya sudah screenshot berkali-kali nih. Sudah. Aduh, ya baiklah. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Mbak Dewi juga, pada tim juga. Semoga kita masih punya kesempatan untuk berjumpa lagi, dan sekali lagi kita tetap semangat dalam hijrah, istiqomah dalam hijrah sesuai dengan judul ya. Insya Allah kita semua juga dipertemukan kembali oleh Allah di surganya. Amin. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mungkin masih ada kata penutup lagi, Mbak Dewi? Enggak, ya udah. Jangan. Nanti ada nggak tutupan? Iya, itu keinginan saya sih. Aduh, maaf. Baiklah kalau begitu, saya tutup untuk kajian kali ini. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi dan buat panitia. Assalamualaikum. Sehat-sehat semuanya. Amin. Para pemenang jangan lupa alamatnya. Terima kasih. Terima kasih semua.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat